Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada hari ini kami akan mempresentasikan final presentation kami mengenai tugas proyek akhir kami bersama dengan mitra Sitek ERP Indonesia, yaitu di bidang perusahaan di bidang property management dengan nama perusahaannya adalah PT Mitra Kelola Jaya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembicaranya, perkenalkan untuk tim-tim kami yang bersama-sama membangun proyek akhir ini hingga dari awal, pertengahan hingga selesai. Pertama ada dari saya sendiri, Excel Sahabat Inogira di OINTU yang dari divisi IT, ada Laila Nabila dari divisi website, ada Fadilatur Rahmi dan juga Rizky Amelia Putri dari divisi sales, serta Syarifah Nima Asagaf dari divisi purchase, lalu ada Mayang Pertiwi dari HRD, Rizkawati Dasmasela dari inventory, ada Kairunisa Mahar Santi dari accounting, dan ada Fadilatur Rahmi dan Rizky Amelia Putri di bidang properti. Oke, sebelum kita lanjut, perkenalkan untuk perusahaan yang kami bangun, yaitu PT Mitra Kelola Jaya, yang merupakan perusahaan yang menawarkan layanan yang berkualitas di bidang manajemen properti, terintegrasi berbasis teknologi digital, di mana PT Mitra Kelola Jaya itu selangkah lebih maju dalam berkontribusi pada sektor jasa, pengembangan sumber daya manusia yang profesional, dan didukung oleh informasi teknologi seperti UDU. Nah, Mitra Kelola Jaya menyediakan banyak layanan manajemen yang lengkap, yang meliputi manajemen properti, layanan keamanan, parkir, kebersihan, mekanikal, elektrikal, layanan pendukung, dan juga manajemen acara. Nah, berikut identitas dari PT Mitra Kelola Jaya di alamat berikut, di Jalan KH Mas Mansur, Jakarta Pusat, nomor teleponnya sekian, dengan email sekian, dan juga akses websitenya di mkj.web.id. Oke. Berikutnya ini ada izin usaha dan juga ada keterangan pajak. Yang pertama izin usaha ini ada nomor SIUP atau surat izin usaha perdagangan dengan nomor 070-266-DTK-123.001-789 dengan masa berlaku izin usaha 1 dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2024. Selama 5 tahun. Nah, instansi pemberi izin usaha itu dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jakarta, kemudian bidang usahanya yaitu manajemen properti. Kemudian untuk pajak dengan nomor wajib pajak 47.031.012.7 sampai 007.000. Kemudian bukti pelunasan pajak tahunan terakhir nomor sekian. Kemudian tanggalnya itu 12 Maret 2023 dengan laporan bulanan 3 bulan terakhir statusnya itu lengkap. Baik, selanjutnya adalah visi misi dari PT Mitra Kelola Jaya sendiri. Untuk visinya adalah menjadi pemimpin global dalam memperdayakan komunitas kerja untuk mewujudkan potensi penuh dan menginspirasi perubahan positif dalam dunia profesional. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, memberikan ruang yang tidak hanya nyaman tetapi juga merangsang kreativitas dan menjadikan PT Mitra Kelola Jaya sebagai lingkungan tempat ide-ide hebat lahir. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan pertukaran ide di antara anggota komunitas dan memberikan peluang bagi pertumbuhan bagi pribadi dan profesional. Yang ketiga adalah menyediakan solusi ruang kerja yang fleksibel dan terjangkau serta memberikan akses mudah ke fasilitas yang memenuhi kebutuhan unik setiap individu. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi terdepan untuk menciptakan pengalaman kerja dan efisien dan efektif. Yang kelima, membangun hubungan jangka panjang dengan mitra dan penyewa, serta memastikan pengalaman CEO working yang saling menguntungkan. Yang keenam, menawarkan layanan tambahan seperti ruang pertemuan, acara, program, pelatihan untuk meningkatkan pengalaman anggota dan mendukung perkembangan profesional.
Dan yang terakhir adalah berkomitmen pada pelayanan pelanggan. Baik, selanjutnya ini adalah desain dari properti kami, di mana kita terdapat beberapa produk jasa yang kita sewakan dan ada beberapa layanan fasilitas yang kami berikan kepada customer. Untuk pertama itu ada tempat parkir untuk fasilitasnya, lalu ada fasilitas untuk staff, lalu kita juga ada fasilitas business center, lalu kamar mandi dan musola. Selanjutnya untuk produk yang kami berikan kepada customer yaitu ada meeting room 1, meeting room 2, meeting room 3, working space, lalu ada VIP meeting room, dan pantry serta storage. Nah, tidak lupa juga di desain kami juga terdapat beberapa taman bermain anak-anak. Baik, selanjutnya ini adalah analisis SWOT dari usaha kami, yang dimana untuk kekuatannya itu ada dia dapat menghemat biaya operasional. Terus yang kedua, fasilitasnya berkualitas tinggi. Yang ketiga, lokasinya strategis. Yang keempat, pelayanan yang fleksibel dan responsif. Dan yang terakhir yaitu memperluas relasi. Untuk weakness-nya sendiri ada yang pertama yaitu kurangnya pemahaman teknologi secara merata. Yang kedua ada kurangnya privasi. Yang ketiga ada kurangnya pembaruan dan perawatan properti yang tepat. Yang keempat ada ketergantungan pada tren pekerja jarak jauh. Dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. Untuk opportunities itu yang pertama ada pertumbuhan industri CO working space yang pesat. Yang berikutnya ada peningkatan pekerja yang fleksibel. Ketiga ada peningkatan efisiensi operasional. Yang keempat ada diversifikasi layanan. Dan yang terakhir ada menciptakan kolaborasi dengan bisnis terkait. Untuk traits-nya sendiri yang pertama ada tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi yang semakin canggih, yang ketiga perubahan regulasi bisnis, dan yang keempat ada perubahan preferensi konsumen, dan yang terakhir adalah fluktuasi pasar properti. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini terdapat diagram Cartesius Analysis SWOT dari PT Mitra Kelola Jaya. Nah, di sini untuk rumus perhitungannya dihitung dengan menggunakan total skor kekuatan dikurangi dengan total skor kelemahan dibagi 2, kemudian ada total skor peluang dikurangi dengan total skor ancaman dibagi 2. Nah, untuk total skor kekuatan sendiri itu sebesar 3,34 dikurangi dengan total skor kelemahan sebesar 2,53 dibagi 2. Sedangkan untuk total skor peluang itu sebesar 3,38 dikurangi dengan total skor ancaman sebesar 2,94 dibagi 2. Nah, untuk perhitungannya ini didapat dari hasil kuesioner dan pemberian rating dari 25 responden. Nah, untuk hasilnya itu sebesar 0,4. Nah, untuk diagram Cartesius sendiri dapat dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya mengenai struktur organisasi. Bisa di next slide. Nah, berikut ini di sini terdapat berbagai susunan yang mulai dari Board of Commissioner, kemudian Board of Director, Building Manager, dan di bawahnya ada berbagai departemen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Purchase, lalu ada Inventory, 3 ada Finance, Accounting, and Tax, yang di bawahnya yaitu ada Divisi Finance sendiri, Accounting, dan juga Tax, lalu yang keempat ada Operational and Service, di mana meliputi Tenant and Relation, Housekeeping, Engineering, ada juga Security, lalu yang kelima ada Department Sales, Marketing and Leasing, meliputi Marketing, Communication and Promotion, lalu Event Management, Unit Leasing, dan juga Fasilitas Leasing. Yang keenam ada Human Resource Management, meliputi Personalia and Payroll, lalu Human Research Development, dan General Affairs. Dan yang terakhir yaitu ada IT Support, meliputi Device and Network, lalu juga Maintenance and Repair. Selanjutnya juga terdapat struktur organisasi pada branch area atau cabang yang juga strukturnya serupa seperti ini. Nah, untuk PT MKJ sendiri memiliki total employees jumlah 47 orang.
Baik, kita akan lanjut ke dalam skenario pertama, yaitu dari divisi IT sendiri bersama dengan saya, Sahabat Indonesia Into. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa saja yang dilakukan skenario pada divisi IT dalam menjalankan proyek akhir ini di perusahaan PT Mitra Kelola Jaya. Di mana tentunya pada skenario IT di sini saya merangkum menjadi 4 poin utama saja, di mana ada terdapat penggunaan VPS dan domain dalam pembuatan dalam tahap penginstalan penginstalan platform Odoo di private server kita, yaitu VPS. Nah, caranya di sini menurut IT sudah mencoba menggunakan VPS, yaitu dari VPS rumah web. Nah, di mana di dalam VPS rumah web ini kita dapat membeli dari beberapa paket yang tersedia, di mana saya membeli paket yang seharga dengan 60.000 per bulannya. Di sini saya sudah membayarnya dan namanya pun itu adalah fcb5.mitrakelolajaya.com. Dan jika sudah membelinya, di sini kita akan diberikan suatu IP address, IP server kita dari rumah web dengan sistem operasi yang kita pakai itu adalah Ubuntu 20.04 LTS. Nah, di sini juga sudah disediakan root passwordnya, dan tinggal kita melakukan penginstalasi Odoo-nya di root server Ubuntu 20.04 ini. Nah, contohnya kita buka ke CMD kita, lalu kita masuk ke SSH dan masukkan root add nama IP-nya kita. Di sini IP saya adalah yang ini, sudah disediakan. Tinggal kita copy paste, lalu kita masukkan root password-nya. Nah, root password-nya tinggal kita copy dan kita masuk ke dalam CMD root password dan root dari server VPS-nya kita yang dibuat dengan nama MVCB5 ini saya. Nah, dari sini kita bisa melakukan penginstalasi Odoo berdasarkan tiga komen yang ada. Nah, contoh penggunaan komennya dari komen dari penginstalasi Odoo-nya, yaitu bisa menggunakan yang ada di sini. Jadi ada 3 komen, tinggal kita copy dan masukkan ke CMD root servernya VPS-nya kita di sini. Lalu setelah penginstalasinya selesai, kita langsung bisa mencoba menggunakan Odoo-nya. Langsung kita ketik ke Chrome kita masing-masing IP-nya, lalu /8069 untuk port Ubuntu-nya kita, lalu /web.login ini. Dan kita akan masuk ke tampilan utama Odoo-nya kita jika kita sudah berhasil. Nah, itu untuk penggunaan VPS dalam tahap penginstalasian Odoo-nya kita. Lalu berikutnya ada yang namanya domain, di mana saya juga sudah mencoba penggunaan domain dengan per harga 22.000 per 1 tahun. Jadi kita langsung dapat akses selama setahun dengan nama domainnya itu mkj-web.myid. Nah, dari sini kita lihat manage-nya. Di sini saya sudah coba melakukan konfigurasi seperti yang diberikan, dan di sini kita tinggal tunggu saja sebenarnya proses penyiapan bilangnya propagasi web domain yang akan kita buat di sini. Jadi kita tinggal memasukkan nama domain ini. Misalnya adalah seperti ini nama domainnya. Lalu kita pakai 8069-nya /web. Tapi karena di sini dan akhirnya bisa database web MKJ domainnya sudah berhasil, bisa kita buka sendiri. Domainnya sudah selesai dan bisa kita menggunakan seperti biasa untuk domain itu tersendiri. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke bagian Odoo-nya langsung. Kita tes apakah bisa masuk, dan ternyata Odoo-nya masih bisa berjalan dengan baik.
untuk penggunaan domain serta VPS-nya dalam mengakses UDU kita di Chrome masing-masing. Dan ini sudah masuk, sudah terdapat juga, modul-modulnya sudah tersedia dan tidak ada kendala, dan proses ini pun berhasil. Oke, itu untuk bagian VPS dan domain sudah selesai. Lalu setelah itu, tugasnya IT adalah modul ekstra dan WKHTML to PDF. Oke, sebenarnya kedua modul ekstra dan WKHTML to PDF ini juga sama-sama merupakan modul ekstra yang akan kita install ke dalam root server space-nya dari VPS rumah web. Kalau yang menggunakan lokal, kita langsung download dan masukkan ke folder yang ada di lokal device-nya kita. Tapi karena kita menggunakan private server, maka kita harus menginstal dan memindahkannya secara cloud. Nah, kita pun harus memakai aplikasi yang namanya WinSCP. Nah, dari sini kita tinggal masuk ke dalam workspace-nya. Di sini saya sudah simpan workspace saya seperti ini, yang file protokolnya tipenya FTP, portnya 22, dengan hostname ini merupakan IP dari rumah web yang sudah disediakan, dan passwordnya adalah kita masukkan saja password yang ada dari rumah web. Oke, di sini kita login dan kita masukkan lagi passwordnya. Nah, di sini kita langsung masukkan root passwordnya tadi, kita copy dan kita masukkan ke dalam WinSCP-nya ini. Kita copy paste dan kita akan langsung masuk ke directory dari server VPS-nya tersebut secara cloud. Nah, di sini merupakan tampilan penyimpanannya di mana yang harus kita simpan modul ekstranya, yaitu di bagian user, lib, Python 3, disk package, UDU, dan di dalam add-ons-nya ini. Di dalam folder add-ons-nya inilah kita harus masukkan semua modul-modul ekstra yang sudah ada. Dan ini merupakan modul ekstra dari yang saya download dari yang kebutuhan divisi-divisi lainnya, di mana saya simpan di dalam lokal saya terlebih dahulu di dalam C di folder ekstra modul, dan di sini merupakan tampilan folder-folder kebutuhan modul ekstra yang akan kita misal untuk masukkan. Nah, caranya gampang. Jika kita sudah download modul ekstranya di dalam web apps.udu.store itu, maka di sini akan disimpan di sini foldernya ini. Kita tinggal masukkan sesuai kebutuhan dan kita tinggal drag aja dan masukkan ke dalam bagian directory server cloud-nya ini dari rumah webnya ini. Nah, dari sini jika sudah disimpan di sini, maka hal yang perlu kita lakukan sebagai IT adalah kita menggunakan yang namanya command sudo service udu restart untuk merestart udunya, lalu kita cek statusnya. Nah, di sini sudo service udu restart lalu status. Kalau di secara lokal kita langsung masuk ke bagian service-nya langsung untuk merestart udunya. Tapi kalau secara cloud atau ini kita menggunakan command-nya langsung, tapi harus masuk dulu ke dalam root servernya. Lalu kita klik command sudo service udu restart, lalu kita ketik lagi sudo service udu statusnya untuk melihat statusnya. Oke, jika sudah, kita bisa langsung masuk ke dalam bagian udunya. Di sini kita bisa langsung masuk ke dalam bagian udunya dan kita klik settings untuk membuat dulu kita sebagai developer mode, ganti usernya sebagai developer mode. Lalu kita ke bagian apps-nya. Setelah ke bagian apps, kita langsung ke update app list-nya untuk ke update ekstra modul yang sudah ada. Oke, ini kita tunggu sebentar. Oke, jika ini sudah ditunggu sebentar, kita tunggu masuk ke dalam apps-nya tadi dan kita update app list. Oke, jika sudah di-update app list, maka kita tinggal searching aja apa aja yang akan kita masukkan. Misalnya di sini ada venue booking management. Kita ketik aja venue booking dan ini sudah ada, tinggal kita activate-nya saja. Kira-kira untuk penginstall ekstra modul seperti itu. Nah, sekarang lalu ada juga ekstra modul tadi. Salah satu contohnya adalah WKHTML to PDF. Di mana WKHTML to PDF ini gunanya untuk
gunanya adalah untuk mengkonvert HTML bentuk HTML ke PDF. Contohnya dalam penggunaannya itu seperti dalam membuat suatu laporan. Misalnya kita ke bagian purchase aja dulu. Nah, dari purchase ini kita coba contohkan untuk print. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk, kita coba print. Kita coba print purchase order-nya. Kita lihat apakah sudah bisa masuk. Oke, di sini disuruh download, kita masukkan aja di sini. Kita save dan ini tampilan PDF-nya. Nah, ini sudah berhasil. Jika sudah berhasil, maka unggah HTML to PDF-nya sudah berhasil diinstal dengan baik. Nah, oke. Lalu tugas IT selanjutnya adalah setting company, di mana staf IT mengisi biodata perusahaan dan memastikan kemampuan penerimaan pesan dari pengguna lain melalui email. Jadi di setting company ini, staf IT juga mengkonfigurasikan email, incoming email, dan outgoing email. Nah, caranya kita klik ke settings, lalu kita klik technical, lalu ke bagian incoming outgoing mail server. Di sini saya contohkan yang incoming email. Jadi di sini username-nya kita pakai mitrakelolajaya@gmail.com dan statusnya sudah confirm. Kalau dilihat konfigurasinya seperti ini. Nah, oke. Lalu untuk yang kedua itu outgoing emailnya. Kita cek outgoing emailnya juga sama, menggunakan SMTP server, tapi username-nya juga tetap sama. Kita menggunakan Mitra Kelola Jaya. Connection type-nya itu adalah SSL/TLS. Nah, ini contohnya. Jangan lupa juga di bagian My Profile-nya diganti emailnya sesuai dengan mitrakelolajaya@gmail.com. Nah, mari kita contohkan penggunaannya di sini. Di mana saya melakukan mengirim email sales order. Contohnya seperti ini dari PT Webinar 21 customer-nya, dan kita ingin send by email. Ini send by email untuk data ini. Nah, berikut datanya secara 2.825.000. Kita coba send email, send. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini emailnya sudah di-send. Today sudah di-send. Nah, kita coba cek Gmail-nya di akun mitrakelolajaya@gmail.com. Bagian sini kita ke Gmail dan kita lihat hari ini apakah masuk, terkirim atau tidak. Nah, jam 1.58 tadi sudah terkirim ya di sini. Nah, Mitra Kelola Jaya di sini. Jadi kita bisa juga lanjut install PDF-nya langsung. Nah, coba kita lihat apakah sudah masuk. Yap, sesuai dengan tadi 2.825.000. Oke, 2.825.000. Oke, sudah masuk. Berarti setting company-nya sudah berhasil untuk staff IT dalam mengisi incoming email dan outgoing email. Lalu selanjutnya adalah penggunaan tugas IT adalah migrasi data dari data-data yang sudah disediakan. Nah, caranya itu adalah dengan mengimport dan men-setting konfigurasi security matrix misalnya, dan juga setting basic kepada UDU-nya. Dimana contohnya saya ingin migrasi data user dari luar dan ingin kita import ke dalam UDU, lalu kita bisa lanjut setting security matrix yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Jadi caranya kita klik ke settings. Ini kasusnya adalah untuk migrasi data user ya. Sebenarnya IT masih banyak banget migrasi data. Contohnya migrasi data vendor, price list, dan kategori produk dan segala macam. Tapi di sini saya contohkan untuk migrasi data user. Di sini kita klik ke bagian favorites, lalu kita klik import records. Caranya ini sama ke dalam semua modul. Kita pilih modulnya apa yang ingin kita import dan kita klik favorites dan kita klik import. Lalu jika sudah, kita tinggal upload file. Lalu kita pilih deh file yang apa yang akan kita import. Misalnya sini user menti LMS. Nah, ini contohnya, username-nya adalah CP ini, password-nya ini, emailnya ini, dan kita tinggal import saja semuanya. Jika sudah, kita tinggal test.
Kalau berhasil bisa kita langsung import. Karena di sini saya sudah melakukan import sebelumnya, jadi saya tidak perlu lagi melakukan import karena sudah ada dengan kata kunci ini. Nah, ini merupakan hasil user dari yang saya pakai atau yang saya coba-coba masuk ke dalam Odoonya ini. Nah, dari sini sudah selesai, maka begitulah garis besar dari tugas seorang IT dalam mulai PPS dan domain, modul ekstra, waktu untuk PDF, setting company, dan import settingnya juga sudah selesai. Jadi segitu dulu tuh dari IT. Kita akan lanjut ke skenario dari divisi berikutnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan skenario pada modul Human Research. Nah, sebelum itu saya akan memberikan overview secara singkat. Jadi, modul Human Research itu menjelaskan mengenai pengelolaan SDM yang dalam hal ini terdapat pada PT Mitra Kelola Jaya dan secara penuh akan memegang administrator yang diperankan oleh manajer HR. Nah, di dalamnya terdapat 47 employees yang terdaftar pada perusahaan ini. Dan untuk modulnya sendiri, diantaranya yaitu modul employees, recruitment, orientation and training, shift management, expense, timesheet, contract, payroll, time off, attendance, timesheet, dan appraisal. Nah, berikut ini merupakan script list yang digunakan dan nantinya akan saya jelaskan melalui skenario yang lebih detail. Untuk skenario yang pertama mengenai modul recruitment. PT MKJ membuka lowongan untuk beberapa posisi, yaitu staff sales, marketing, leasing, staff AP, staff retail, and grosir. Nah, saat ini terdapat 6 pelamar yang memenuhi kualifikasi dan memasuki beberapa tahapan. Di antaranya ada Jaya, Garista, Asmita, Altair, Galen, dan Savero, yang masing-masing memiliki job position berbeda dan terdapat status yang berbeda. Kita langsung saja menuju ke UDU 16. Langsung saja kita menuju ke modul recruitment. Nah, lalu klik application dan all application. Ya, jadi ini adalah tampilan awalnya yang mana ke-6 employee tersebut masih memasuki di tahap initial qualification awalnya. Nah, kemudian akan saya ubah di sini. Untuk aplikan yang bernama Jaya itu masih masuk initial qualification bersama Garista. Sedangkan Asmita ini sudah memasuki tahap first interview, maka kita bisa pindahkan ke section yang ini. Lalu untuk Altair itu memasuki second interview. Oke, kita juga bisa pindahkan. Nah, untuk bintang-bintang di sini itu nanti akan kita isi sesuai tahapan penilaian mereka gitu, sehingga ini bisa kita tambahkan. Lalu kita bisa pindahkan yang Altair ke second interview. Nah, sementara untuk Galen ini sudah memasuki tahap kontrak proposal. Selanjutnya, terdapat 1 employee yang sudah memasuki kontrak sign, yaitu Savero, di mana ia sudah melalui berbagai tahapan sebelumnya. Dan tahap terakhir adalah kontrak sign, yang artinya ia sudah diterima menjadi employee. Nah, untuk detailnya kita bisa dilihat dengan cara klik namanya, lalu akan muncul informasi yang dibutuhkan dan juga kontrak di sini meliputi expected salary hingga proposal salary dari para aplikan. Dengan begitu, skenario recruitment telah berakhir. Kedua, modul employment. PT MKJ baru saja menerima pegawai baru bernama Savero sebagai staf retail Departemen Inventory. Ia diangkat sebagai pegawai PKWT atau pegawai kerja waktu tertentu. Nah, sebelum bekerja, staf baru itu akan diberi pelatihan dan training sesuai divisi masing-masing. Dalam hal ini, Savero perlu mengikuti training pelatihan manajemen inventaris dan juga gudang yang akan menunjang skill sesuai kebutuhan perusahaan. Berikut ini adalah datanya. Langsung saja kita beralih ke UDU. Kita bisa menuju ke modul employees. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, adanya modul extra orientation dan juga training program ini akan menambah fitur berupa button di atas ini, sehingga akan masuk ke dalam employees. Langsung saja kita klik orientation dan pilih employee orientation. Lalu kita klik new, isi employee-nya yaitu Savero. Nah, departemennya akan otomatis menyesuaikan, dan dalam hal ini, sebelum dibuat employee orientation, pastikan bahwa pegawai baru tersebut telah terdaftar pada employees gitu, sehingga akan muncul secara otomatis di sini. Nah, ini saya isi untuk tanggalnya dan juga job title-nya otomatis. Lalu, responsible user-nya saya pilih untuk manajer pada departemen ini. Nah, ini akan masuk, lalu kita bisa klik confirm, dan ketika pelaksanaannya nanti telah selesai, maka kita bisa klik mark done. Dengan begitu, statusnya akan berubah menjadi completed. Lalu kita akan beralih ke skenario ketiga, lalu modul attendance.
Pada weekend hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, Vinda, seorang staf finance, accounting, and tax, memiliki tugas mendesak yang mengharuskan ia bekerja pada hari libur. Maka dari itu, Vinda harus melakukan attendance atau kehadiran pada sistem UDU agar dapat terhitung waktu kerja yang dilakukannya dalam sebulan. Namun, karena pada hari weekend akses presensi ditutup, maka Vinda meminta kepada manajer HR untuk mencatat presensi sistem UDU secara manual. Langsung saja kita menuju ke UDU 16. Dan kita pilih attendance di sini. Nah, dalam hal ini, yang saya skenariokan, saya menggunakan user sebagai manajer HR, yang mana untuk employee atas nama Vinda sudah dimasukkan untuk informasi check-in-nya hari Sabtu tanggal 16 Desember, lalu untuk check out-nya jam sekian gitu, sehingga estimasi jam kerjanya itu 9 jam. Oke, langsung saja kita klik save. Dengan begitu, skenario attendance telah berhasil. Lalu kita akan menuju ke skenario keempat. Selanjutnya, modul time off. Fawaz merupakan seorang staf inventory PT MKJ. Ia mengajukan permohonan cuti dengan kategori cuti harian selama 1 hari pada tanggal 18 Desember 2023 untuk berobat ke rumah sakit. Ia meminta cuti kepada founder PT MKJ dan pihak perusahaan meminta kepada manajer HR untuk merequest permohonannya. Oke, langsung saja kita menuju ke UDU 16. Lalu kita bisa klik approve. Oke, di sini masih ada kendala. Kita bisa cek untuk time of type yang telah dibuat dengan cara klik configuration, lalu pilih time of types. Baik, kita bisa coba untuk menyesuaikan dengan time of type. Lalu di sini saya memasukkan description cuti sakit, namun tipenya termasuk cuti tidak berbayar. Lalu di sini statusnya akan berubah menjadi second approval dan kita bisa klik validate. Oke, maka akan hilang dari sort to approve. Kita bisa cek di sini. Nah, statusnya akan berubah approve dengan warna hijau, yang artinya Fawaz melakukan cuti itu telah disetujui oleh manajer HR. Dengan begitu, skenario time off telah usai. Berikutnya, modul shift management. Suatu hari, Ika Rafa dari Departemen Inventory mendapatkan jadwal shift malam. Namun pada tanggal 20, ia berhalangan hadir karena terdapat acara keluarga. Maka terdapat perubahan shift pegawai. Selanjutnya, Ika Rafa mengajukan permohonan pergantian shift kepada manajer HR. Lalu, manajer HR memasukkan Safirul yang memiliki status sebagai staf baru dengan divisi yang sama untuk mengisi shift malam. Artinya, ia menggantikan jadwal Ika Rafa untuk sementara waktu. Langsung saja kita menuju ke UDU. Lalu kita akan menuju ke modul employees dan pilih shift scheduling. Nah, pertama kita klik employee shift allocation dan kita pastikan bahwa employee atas nama Ika Rafa ini telah masuk di sini. Nah, seperti yang kita lihat, Ika Rafa pada tanggal 20 Desember memiliki jadwal shift malam. Lalu kita akan menuju ke shift change request. Ya, yang mana pada skenario ini diasumsikan bahwa Ika Rafa telah mengajukan perubahan, lalu kita bisa memasukkannya dengan klik new. Nah, berikut ini adalah shift change request atas nama Ika Rafa dengan allocation malam, type working days, dan di sini kita bisa ubah untuk responsible-nya itu menjadi manager HR. Lalu kita klik save. Nah, ini statusnya masih in progress, yang mana manager HR itu perlu melakukan approval dengan cara klik ini, dan nanti statusnya akan berubah. Ya, menjadi approve. Dengan begitu, pengajuan Ika Rafa itu telah disetujui. Lalu kita akan menuju kembali ke employee shift allocation, klik new, dan kita akan memasukkan Safiro. Lalu kita save dan klik proses. Nah, maka employee atas nama Safiro ini telah masuk menjadi shift malam. Mungkin kita bisa cek untuk bagian kalendernya. Nah, pada tanggal 20 ini telah tertulis ya bahwa di sini Safiro menggantikan Ika Rafa pada tanggal 20 karena tadi Ika Rafa berhalangan hadir. Mungkin untuk software-nya kita juga bisa mengeksplor tampilannya lebih lanjut dengan cara klik nama employee-nya seperti ini. Dengan begitu, skenario shift allocation telah selesai. Berikutnya mengenai modul expense. Di sini saya menjelaskan skenario tambahan yang memerlukan modul ekstra. Lalu untuk skenario-nya yaitu Gerald Arden merupakan manajer PT MKJ. Ia akan melakukan pertemuan di luar kota dengan investor. Selama perjalanan tersebut, ia menggunakan biaya pribadi seperti transportasi, makan, dan penginapan. Nah, sebelumnya Gerald itu sudah meminta izin pada CEO dan meminta manajer HR untuk memberikan reimburse. Maka semua biaya pengeluaran yang ia keluarkan itu dapat direimburse oleh PT MKJ. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk nama itemnya, tiket pesawat, harga penginapan, dan makan 3 kali pada akhir bulan November. Dengan jumlahnya sebagai berikut. Langsung saja kita menuju ke UDU. Kita bisa menuju ke modul expense. Lalu kita klik reporting, expense analysis. Dan di sini telah muncul beberapa pengajuan oleh employee, yang mana saya akan mengklik Gerald Arden. Ya, berikut ini adalah informasi yang telah saya masukkan. Mungkin sebagai detailnya,
bisa memasukkan sesuai dengan skenario. Gitu. Dalam hal ini pertemuan di luar kota dengan investor, lalu kategorinya itu masuk sebagai trans and accommodation, travel, dan akomodasi meliputi hotel, tiket pesawat, dan sebagainya dengan total 1.300.000. Lalu untuk employee-nya adalah direct audience, paid by-nya adalah company. Untuk expand date-nya tanggal 25 November dan account-nya ini disesuaikan dengan COA. Maka kita bisa melakukan pengajuan itu dengan attach receipt. Maka dari itu, ketika datanya telah berubah, kita bisa klik create report. Lalu kita bisa klik submit to manager. Nah, di sini peran manager HR adalah melakukan approval. Ya, nanti akan statusnya berubah menjadi approve. Lalu kita bisa lanjutkan untuk post journal entries, sehingga itu nanti akan berurusan dengan divisi accounting untuk melakukan post journal entries. Nah, untuk input expense-nya pada manager HR sudah sampai di sini. Lalu kita akan beralih ke skenario berikutnya. Skenario terakhir yaitu modul payroll. Saat tiba masuk penggajian, staf HR payroll PT MKJ akan memberikan slip gaji untuk setiap karyawannya selama periode bulan Desember melalui sistem payroll UDU. Bianca merupakan branch manager 1, yang artinya sebagai branch manager di area 1, yang ia termasuk penerima salary golongan 2. Adapun rinciannya sebagai berikut. Nah, ini sudah tertulis work days dan juga jam beserta kontrak. Lalu untuk jumlahnya akan kita input di UDU. Ya, kita sudah masuk ke modul payroll. Lalu berikut ini merupakan employee payslip dari seluruh pegawai pada bulan Desember 2023. Nah, untuk Bianca, secara spesifik kita bisa klik di sini. Lalu untuk informasi ini sudah saya input, yang mana meliputi kontrak, reference, structure, payslip name, lalu description-nya sebagai berikut. Nah, kita akan melihat salary computation atau penghitungan salarinya. Nah, ini juga telah diinput, yang mana ia menerima basic tunjangan, itu sejumlah sekian, diikuti dengan gross, net, tunjangan, uang, premi BPJS, iuran, dan sebagainya. Nah, dari itu kita bisa lihat juga untuk detailsnya, dan kita bisa klik confirm. Oke, selanjutnya kita bisa klik print untuk melihat payslip yang nantinya akan diterima oleh Bianca. Ya, seperti ini tampilannya. Di sini ada logo MKJ beserta alamatnya, lalu ada informasi mengenai payslip atas nama Bianca sebagai berikut. Ini juga sesuai dengan yang kita inputkan di UDU gitu. Nah, dengan begitu, untuk skenario modul payroll sudah sampai di sini. Selanjutnya kita bisa klik confirm agar statusnya nanti berubah. Ya, kita memasuki bagian penutup. Secara keseluruhan, kita telah melakukan berbagai skenario dan juga proses input data ke dalam UDU, mulai dari proses recruitment hingga payroll. Sini teman-teman bisa melihat bahwa alur proses yang dilakukan oleh Human Research itu memiliki berbagai tahapan yang mana perlu dilakukan satu persatu pada setiap modulnya, dan proses penginputannya itu bisa melakukan secara manual ataupun import data. Dan adanya hambatan-hambatan itu merupakan suatu proses yang wajar, di mana kita perlu melakukan proses pengecekan pada tahu data yang kita akan input ke dalam UDU. Sebagai contoh, adanya spasi atau mungkin adanya tambahan tulisan format yang tidak sesuai dengan langkah sebelumnya yang diupload di UDU. Maka dari itu kita perlu melakukan pengecekan kembali, dan kita juga perlu melihat apakah user yang kita gunakan itu sudah terintegrasi ke dalam UDU, baik dari employee-nya maupun dari activation setiap roles-nya. Dengan begitu, saya bisa menyimpulkan bahwa adanya skenario tersebut itu bisa memudahkan alur proses bisnis dan juga membuat PT MKJ ini memiliki struktur organisasi yang lebih jelas dan terarah dalam mengalokasikan setiap SDM di dalamnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman.
unit of measurement. Untuk produk gaya PT Mitra Kolonial itu menggunakan unit dan berat Nah, selanjutnya di sini sudah terdapat produk-produk yang
sebelumnya di sini sudah terdapat referensinya di sini PR 00002. Teman-teman sudah bisa lihat. Nah, selanjutnya itu kita print dulu sebagai bukti. Kita klik ke print. Nah, ini adalah bukti kalau kita sudah buat purchase request-nya dengan EPR-nya itu 00002. Nah, untuk langkah selanjutnya, maka akan dilanjutkan oleh bagian modul purchase. Untuk itu, saya serahkan ke modul selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan skenario selaku modul purchase, yang dimana modul purchase ini dia bertugas untuk melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh PT Mitra Kelola Jaya untuk melakukan proses bisnisnya. Barang tersebut akan dibeli dari vendor atau supplier yang telah bekerja sama dengan Mitra Kelola Jaya. Divisi purchasing ini dia bertugas untuk membuat dan mengirimkan request for quotation dan purchase order. Untuk itu, ini adalah master data yang telah berhasil saya buat, yaitu di antaranya ada master data vendor price list, master data product, dan master data purchase order. Dan untuk skenario yang akan saya lanjutkan yaitu ini, yang dimana skenarionya yaitu pada tanggal 18 Desember 2023 PT Mitra Kelola Jaya melakukan pembelian barang peralatan kantor pribadi dari Smartboard Indonesia, yang dimana akan dibuatkan purchase request terlebih dahulu oleh pihak inventory, kemudian akan dibuat RFQ oleh staff purchasing dan dikonfirm oleh manajer purchasing yang kemudian akan divalidate oleh pihak inventory. Ini adalah RFQ-nya. Kita langsung masuk saja kepada aplikasi Odoo kita. Namun sebelum itu saya akan menunjukkan kepada teman-teman master data yang telah berhasil saya buat. Di antaranya itu ada products. Ini beberapa master data produk yang telah berhasil saya input di sini. Kemudian di sini ini adalah master data vendor price list-nya. Kemudian ada master data vendornya. Dan langkah selanjutnya kita langsung saja masuk ke purchase request. Dan kita lanjutkan purchase request dari yang tadi teman saya selaku divisi inventory telah membuatnya. Di sini langkah yang akan saya buat yaitu membuat RFQ. Untuk itu kita klik create RFQ. Kita masukkan PO-nya itu dengan nama vendornya Smartboard Indonesia. Kita masukkan produk sesuai dengan yang telah ada pada skenario, yaitu ada LED TV, kemudian ada elektrik, smartboard. Untuk quantity-nya lebih 3.
Jika sudah seperti ini, kita bisa klik Save and Close. Dan kita bisa klik Create RFQ. Untuk suppliernya, kita pilih Mitra Kelola Jaya dan kita create RFQ. Oke, ini adalah purchase request yang telah berhasil saya buat RFQ-nya. Untuk langkah selanjutnya saya akan mengconfirm order agar statusnya bisa berubah menjadi purchase order. Dan di sini akan dilakukan validate oleh pihak inventory. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya dari pihak inventory. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan skenario inventory yang kedua, yaitu pada tanggal 18 Desember 2023 PT Mitra Kelola Jaya kemudian melakukan approval purchase pembelian peralatan kantor pribadi dari Smartboard Indonesia yang dibutuhkan oleh purchase dengan membuat approval purchase dengan rincian sebagai berikut. Nah, inilah rinciannya. Selanjutnya kita masuk saja ke UDU-nya. Kita melanjutkan untuk memvalidate approval purchase yang telah dibuat RFQ oleh modul purchase sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke modul inventory. Kemudian kita klik yang satu untuk purchase. Kemudian kita klik yang ini sudah dibuat oleh modul purchase sebelumnya. Nah, di sini kita harus klik pada set quantity untuk memastikan apakah sudah benar atau belum. Klik. Nah, jika sudah, kita untuk demonya itu kita lihat jika sudah benar semuanya, maka kita klik validate. Di sini teman-teman bisa tunggu sebentar. Nah, di sini statusnya berubah menjadi done. Maka bagian approval purchase untuk modul inventory telah selesai dan tugas untuk inventory telah selesai. Oke, sekian. Sebelumnya di sini kita harus print dulu sebagai bukti. Tolong diarahkan untuk print. Oke. Cetak dulu. Oke, tolong dibuka. Nah, ini sudah ya, teman-teman sudah melakukan approval purchase. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini sudah ada WH-nya in 0003. Nah, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan oleh modul inventory. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Marsanti dengan CP 157 dari kelompok PT Mitra Kelola Jaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul accounting. Divisi modul accounting sendiri itu memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan dalam sebuah perusahaan. Tugas utama dari divisi accounting ini adalah memastikan perputaran keuangan yang baik bagi suatu perusahaan, mengontrol keuangan yang masuk maupun keluar, dan membuat laporan keuangan.
Nah, di sini untuk modul extra accounting dari kelompok kami, kelompok PT Mitra Kelola Jaya itu menggunakan Odoo 16 Accounting, di mana Odoo 16 Accounting ini memiliki beberapa fitur. Untuk fitur-fitur dari modul extra accounting Odoo 16 Accounting ini terdapat financial report, di mana terdiri dari balance sheet, profit and loss, partner ledger, trial balance, general ledger, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga asset management, budget management, accounting dashboard, dan customer follow up. Kemudian untuk master data dari modul accounting yang digunakan pada PT Mitra Kelola Jaya itu terdapat chart of account, bank impor, bank account, jurnal, beginning balance, tax, aset kategori, dan aset. Nah, mungkin kita langsung saja masuk pada Odoo. Nah, di sini saya telah login menggunakan email dan password PT Mitra Kelola Jaya. Nah, untuk yang master data yang pertama itu terdapat chart of account, di mana untuk chart of account dari PT Mitra Kelola Jaya itu terdapat beberapa akun yang akan digunakan. Nah, di sini setelah kita login pada Odoo, kemudian kita pilih menu, kemudian kita pilih accounting. Selanjutnya kita pilih fitur configuration, kemudian kita pilih chart of account. Nah, di sini jika kita ingin memasukkan atau menginputkan akun chart of account, kita bisa pilih new. Ini dilakukan secara manual karena di sini saya telah membuat chart of account dengan beberapa akun, jadi kita bisa mengimpornya secara langsung dengan pilih office pattern favorit, kemudian kita pilih import record. Kemudian kita klik upload file dan pilih file yang akan kita import. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang telah diisikan sesuai pada file Excel maupun CSV. Nah, sebelum mengimport, alangkah baiknya kita untuk melakukan tes. Nah, di sini karena saya telah mengimport chart of account, maka kita bisa kembali. Nah, di sini untuk chart of account dari PT Mitra Kelola Jaya. Kemudian untuk master data yang selanjutnya ada bank import. Nah, di sini untuk master data dari bank import itu terdiri dari beberapa bank-bank yang akan digunakan pada PT Mitra Kelola Jaya. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke Odoo lagi. Kemudian kita pilih home menu, kemudian kita pilih kontak. Setelah itu kita pilih fitur configuration, kemudian kita pilih bank. Nah, untuk langkahnya seperti pada chart of account, di mana jika kita ingin menginput secara manual, kita bisa pilih new, karena di sini kita akan mengimportnya secara langsung, karena memiliki beberapa data, kita bisa pilih office button favorit, kemudian kita pilih import record. Kemudian kita klik upload file dan cari file yang akan kita import. Nah, di sini untuk filenya telah muncul dan jangan lupa kita lakukan tes. Di sini karena saya telah mengimpor bank, kita bisa kembali. Nah, di sini untuk beberapa bank yang telah kita import dari master data. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan mengimpor master data bank account. Nah, di sini untuk data dari bank account itu dari PT Mitra Kelola Jaya sendiri itu menggunakan 3 bank. Bank Mandiri ada 2 dan Bank Syariah Mandiri.
Kemudian kita bisa kembali pada Odoo. Nah, di sini masih pada menu bank, menu contacts, kita bisa pilih fitur configuration, kemudian kita pilih bank account. Nah, di sini caranya sama seperti saat mengimpor chart of account maupun bank. Di sini kita bisa pilih favorit, kemudian import record. Nah, di sini bisa klik upload file dan cari file yang akan kita import. Nah, di sini untuk filenya telah muncul, terdapat ID, akun number, bank, nama, akun holder. Nah, dan jangan lupa kita lakukan tes. Nah, di sini karena saya telah mengimpor bank account, maka kita bisa kembali. Nah, di sini muncul 3 bank dari master data bank account. Terdapat Bank Mandiri dengan akun holder PT Mitra Kelola Jaya, Bank Syariah Mandiri dengan akun holder PT Mitra Kelola Jaya, dan Bank Mandiri juga, yaitu akun holdernya PT Mitra Kelola Jaya. Untuk master data yang selanjutnya yaitu ada jurnal. Nah, untuk data dari jurnal sendiri itu terdapat kolom jurnal name, tipe, sort date. Nah, di sini terdapat 8 data jurnal. Kita bisa kembali pada Odoo. Kemudian kita pilih home menu. Kemudian kita pilih modul accounting. Setelah itu kita pilih fitur configuration. Kemudian kita pilih journals. Nah, di sini untuk caranya juga sama seperti sebelumnya, yaitu jika ingin menginputkan secara manual pilih new, dan di sini kita sudah melakukan import dengan office button favorit, kemudian import record. Nah, di sini untuk jurnalnya sudah muncul, terdapat 8, yaitu ada cash basic, tax, inventory valuation, customer invoice, vendor bills, miscellaneous operation, exchange difference, dan bank. Nah, di sini kita bisa membukanya salah satu. Untuk master data yang selanjutnya itu ada beginning balance. Nah, untuk data beginning balance sendiri itu saldo awal. Dan di sini terdapat beberapa akun yang memiliki saldo baik di sebelah debit maupun di sebelah kredit. Nah, kemudian kita bisa kembali ke Odoo. Nah, di sini untuk langkahnya kita masih pada modul accounting. Kemudian kita pilih fitur accounting. Kemudian kita pilih journal entries. Di sini untuk langkahnya sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya, di mana kita bisa pilih office button favorit, kemudian kita pilih import record. Kemudian kita klik upload file. Kemudian kita cari file yang akan kita import, yaitu beginning balance. Nah, setelah itu akan muncul dan jangan lupa kita lakukan tes. Nah, di sini karena saya telah melakukan import, maka kita bisa kembali. Nah, di sini akan muncul beginning balance dengan beberapa akun yang terdapat saldo awalnya. Nah, untuk jumlahnya juga harus balance, yaitu 3.447.700.000, baik debit maupun kredit. Kemudian untuk master data yang selanjutnya itu ada tax atau pajak. Untuk data dari tax sendiri itu dari PT Mitra Kelola Jaya menggunakan 3 pajak, pajak PPN IN 11%, PPh 23 2%, dan PPh pasal 4 ayat 2 10%. Nah, di sini kita bisa kembali pada Odoo. Kemudian kita masih pada modul accounting, kemudian kita pilih fitur configuration, kemudian kita pilih tax. Nah, di sini untuk caranya juga sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya. Di sini kita bisa pilih office button favorit, kemudian kita pilih import record.
Kemudian kita klik upload file dan cari filenya sesuai dengan master data yang akan kita masukkan, yaitu tags. Nah, di sini kita jangan lupa untuk melakukan tes. Nah, karena di sini saya telah melakukan impor, kita bisa kembali atau cancel. Nah, di sini akan muncul pajak yang kita impor, yaitu ada PPN-in 11%, PPh 23 maupun PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini kita bisa membuka salah satu. Nah, di sini akan muncul secara otomatis karena kita telah melakukan impor. Untuk master data yang selanjutnya itu ada aset kategori. Untuk data dari aset kategori PT Mitra Kelola Jaya itu terdapat beberapa tipe aset, yaitu ada bangunan, peralatan kantor, peralatan pantry, peralatan kebersihan, mesin 3-in-1, yaitu ada printer, scanner, dan fotokopi, mesin pendingin, dan lemari. Nah, di sini terdapat kolom jurnal, aset account, depresiasi aset account, age of depresiasi, company, dan computation method. Nah, kemudian kita bisa kembali pada Odoo. Di sini kita masih pada modul accounting, kemudian kita pilih fitur configuration, kemudian kita scroll, kita cari aset kategori. Nah, di sini untuk langkahnya juga sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya. Kita pilih office button favorit, kemudian kita pilih import record. Kemudian kita klik upload file dan cari file yang akan kita import sesuai dengan master datanya, yaitu aset kategori. Nah, setelah itu kita lakukan tes agar datanya valid. Nah, di sini karena saya telah melakukan import, kita bisa mencancelnya dan akan muncul pada aset kategori, yaitu terdapat untuk kolomnya ada aset tipe, jurnal, dan computation method. Kita bisa membuka salah satu. Nah, di sini ada aset tipenya bangunan, dan ada journal entries, ada periodenya, dan ada additional option. Nah, untuk yang terakhir, master data dari accounting yaitu aset. Untuk data dari aset PT Mitra Kelola Jaya itu terdapat kolom aset nama, aset kategori, ada tanggal, partner, gross value, residual value, currency, company, dan status. Nah, di sini terdapat beberapa aset dari PT Mitra Kelola Jaya, terdapat 25. Di mana kita bisa kembali pada Odoo, kemudian kita masih pada modul accounting, kemudian kita pilih fitur accounting, kemudian kita pilih aset. Untuk langkahnya juga masih sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya, yaitu pilih favorit untuk mengimpor secara langsung maupun pilih new untuk menginput secara manual atau satu persatu. Nah, di sini kita pilih file yang akan kita import sesuai dengan master datanya, yaitu aset. Nah, di sini akan muncul dan kita lakukan tes sebelum menyatakan bahwa data yang kita import itu valid. Nah, di sini karena saya telah mengimpor, kita bisa cancel. Nah, pada tampilan aset telah muncul beberapa aset dari PT Mitra Kelola Jaya, di mana terdapat kolom aset nama, aset kategori, date, vendor, gross value, residual value, maupun status. Nah, kita bisa membuka salah satunya. Nah, di sini ditampilkan untuk aset meja rapat dari PT Mitra Kelola Jaya. Aset kategori termasuk ke dalam peralatan kantor dan terdapat nilai dari penyusutannya. Selanjutnya, skenario dari modul accounting. Untuk yang pertama, itu pada tanggal 13 Desember 2023, PT Mitra Kelola Jaya melakukan pembelian barang peralatan kantor pribadi dari Smartboard Indonesia.
peran accounting ini melakukan create bill dan melakukan register payment. Pembayaran dibayar secara lunas menggunakan transfer bank. Nah, untuk produk yang dibeli oleh PT Mitra Kelola Jaya itu yang pertama terdapat electric smart whiteboard dengan jumlah 3 unit dengan harga 750.000 dan dikenai PPN in 11% dan untuk subtotalnya sebesar 3.750.000. Untuk produk yang kedua itu ada LED TV dengan kuantiti 2 unit dengan harga 300.000 dan dikenai PPNI 11% dan untuk subtotalnya sebesar 900.000. Nah, mungkin kita langsung saja melakukan skenario pada Odoo. Nah, di sini saya telah login sebagai user divisi modul accounting. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita bisa pilih home menu, kemudian kita pilih modul accounting. Nah, di sini kita bisa pilih fitur vendors, kemudian kita pilih bill. Nah, di sini karena saya telah melakukan skenario pada pembelian vendor Smartboard Indonesia. Nah, untuk vendornya yaitu Smartboard Indonesia, Jalan Lejen Superno nomor 34. Untuk bill date-nya itu tanggal 14 Desember. Dan accounting date-nya juga sama, yaitu 14 Desember. Nah, untuk invoice line-nya kita isi produk yang akan kita beli, yaitu ada electric smart whiteboard dan LED TV. Untuk account-nya ini menyesuaikan, yaitu peralatan kantor. Dan untuk kuantitinya untuk electric smart whiteboard itu sebanyak 5 unit dan untuk LED TV sebanyak 3 unit. Dan untuk untagged amount-nya setelah dikenai pajak itu sebesar totalnya Rp4.655.115. Nah, kemudian kita akan melakukan pembayaran secara lunas melalui transfer bank. Nah, di sini kita bisa klik confirm. Kemudian kita klik register payment. Nah, di sini untuk jurnalnya terdapat pilihan bank dan cash date. Di sini karena dari PT Mitra Kelola Jaya akan melakukan pembayaran melalui transfer bank, maka kita bisa pilih bank. Kemudian kita klik create payment. Nah, di sini untuk keterangannya telah terbayarkan atau paid. Untuk skenario accounting yang kedua, pada tanggal 13 Desember 2023, PT Mitra Kelola Jaya melakukan pembelian seragam kantor dari PT Gracio Apparel sebanyak 40 buah dengan harga 250. Peran accounting yaitu melakukan create bill dan melakukan register payment. Namun untuk pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali. Pembayaran pertama sebesar 5.500.000 dan sisanya akan dibayarkan melalui transfer bank. Nah, di sini kita bisa langsung saja masuk pada Odoo. Nah, di sini kita masih pada modul accounting. Kemudian kita pilih vendor. Kemudian kita klik bill. Nah, di sini karena saya telah membuat bill terkait pembelian seragam dari vendor PT Gracio Apparel dan telah melakukan pembayaran setengah harga sebesar 5.500.000. Nah, di sini kita akan melunasi untuk yang kedua kalinya. Di mana di sini untuk tampilannya telah ditandai dengan partial, yaitu pembayaran telah dibayar sebagian. Kemudian kita akan melunasinya. Kita bisa klik register payment. Nah, di sini untuk register payment akan dilakukan melalui transfer bank dan untuk jurnalnya kita tetap pilih bank, kemudian kita bisa lanjut create payment. Nah, di sini untuk statusnya menjadi dari partial menjadi paid, yaitu terbayarkan secara keseluruhan. Dan untuk jurnalnya itu terdapat persediaan seragam kantor
di sebelah debit sebesar 10 juta dan PPN in 11% sebesar 11.000 di sebelah debit, dan untuk kreditnya itu utang usaha sebesar 10 juta 11.000 di sisi kredit. Cukup sekian penjelasan dari divisi modul accounting. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizky Amelia Putri dari Divisi Properti PT Mitra Kelola Jaya. Oke, jadi di bagian properti ini ada beberapa modul ekstra yang kita ambil dari software Odoo, di antaranya modul ekstra properti dan modul ekstra member. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul ekstra membernya. Untuk modul ekstra properti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, yaitu Fadilatur Rahmi. Oke, di sini kita akan masuk pada bagian software Odoo. Nah, di sini terlihat modul member yang ada pada software Odoo. Nah, di menu member ini, itu pertama ada configuration. Nah, pada configuration ini terdapat beberapa menu, yaitu membership kategoris dan membership produk. Untuk membership kategoris, kita buka terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membership kategoris itu berisi tentang kategori apa dalam member ini yang akan kita masukkan atau kita input. Oke, jadi kita input sesuai dengan kriteria yang ada di perusahaan kita, yaitu perusahaan PT Mitra Kelola Jaya dengan membership kategori yaitu member. Oke, untuk dapat membuatnya, kita bisa klik new pada bagian ini, new. Oke, lalu kita tinggal mengetikkan member kategoris yang diperlukan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan ke membership product. Nah, jadi pada membership product ini itu ada beberapa produk yang akan kita berikan kepada customer. Oke, jadi di PT Mitra Kelola Jaya ini ada 3 produk yang akan kita berikan kepada customer. Yang pertama itu ada produk dari member starter, lalu ada silver, dan yang ketiga itu ada gold. Untuk kita lihat yang starter. Oke, di sini untuk nama produk membernya, yang pertama itu ada starter tadi. Nah, di sini ada produk kategori. Pada member ini, itu ada produk kategori yang akan kita berikan kepada customer sebagai member dari starter, yaitu kita akan memberikan minuman. Untuk membership kategori, kita sesuaikan sesuai yang telah kita input tadi. Karena di PT Mitra Kelola Jaya untuk member kategorisnya itu hanya ada member, maka kita memasukkan data member di sini. Nah, untuk member durasi membernya kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan perusahaan. Lalu untuk membership fee-nya atau biaya member, ketika customer ingin mendaftarkan diri sebagai member, itu bisa kita tuliskan di sini. Oke, lalu untuk akun pendapatannya itu pendapatan sewa keanggotaan dan akan dikenai pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Untuk membuat data member produknya, kita bisa klik new pada bagian ini. Oke. Lalu kita bisa mengisi produk namanya sesuai dengan
nama yang disesuaikan oleh perusahaan kita. Oke, dan ada beberapa kategori yang harus kita isi di sini. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan dari perusahaan kita. Oke, selanjutnya pada menu member ini itu ada bagian reporting. Nah, jadi bagian reporting ini berfungsi sebagai pelaporan beberapa customer yang telah membuat atau mendaftarkan diri sebagai member. Akan digunakan sebagai hasil dari penjualan member yang ada pada perusahaan. Nah, pada bagian member ini itu berfungsi sebagai list beberapa member yang telah mendaftarkan diri sebagai member atau keanggotaan sewanya. Oke, kita kembali pada skenario PT Mitra Kelola Jaya bagian propertinya. Di sini ada skenario properti, yaitu PT Citra Husada merupakan perusahaan yang kantor pusatnya berada di Bandung. Lalu PT Citra Husada ini ingin menyewa kantor pribadi dengan rincian produk propertinya, ini seperti ada di bawah. Nah, pada bagian fasilitas dan servisnya, di sini itu tertulis yaitu member. Oke, dan pada keterangannya di sini juga tertuliskan bahwa PT Citra Husada menyewa kantor pribadi dengan rincian di bawah ini, dan pada saat yang bersamaan PT Citra Husada juga mendaftarkan diri untuk bergabung sebagai member. Oke, di sini kita lihat untuk waktu penyewaan dari PT Citra Husada ini yaitu terhitung dari 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 atau 1 bulan berarti ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian member untuk dapat menginput keanggotaan dari PT Citra Husada sebagai member di PT Mitra Kelola Jaya. Oke, jadi kita bisa menginput data member, kita klik bagian member ini. Oke, jadi di sini akan muncul berbagai data. Jadi di bagian member ini akan menampilkan beberapa data customer yang ada di PT Mitra Kelola Jaya, dan apabila customer tersebut ingin mendaftarkan diri, maka kita bisa mengecek data customer yang ada di sini. Oke, tadi PT Citra Husada. Kita cek apakah data customer dari PT Citra Husada ini sudah ada. Nah, di sini sudah ada PT Citra Husada, kita klik PT Citra Husada. Nah, ketika kita membuka data customer dari PT Citra Husada ini, sudah ada beberapa tipe partnernya, yaitu di sini ada, untuk alamatnya juga ada. Untuk menambahkan keanggotaan sewa atau membernya, kita bisa klik pada bagian membership di bawah ini. Oke, jika sudah, kita bisa lihat untuk dapat menambahkan keanggotaan sewa atau member pada PT Citra Husada di sini. Untuk bagian open atau membership, kita isi bagian membership, yaitu disesuaikan dari minat PT Citra Husada. Oke, jadi PT Citra Husada itu memilih produk membership-nya yaitu yang silver. Nah, karena produk kategori tadi sudah terinput pada configuration, maka untuk biaya membernya juga akan mengikuti pada produk member yang telah kita input tadi. Nah, untuk tanggal join itu kita bisa tentukan sesuai dengan skenario yang kita buat. Oke, lalu di sini
Oke, tanggal joinnya kita sesuaikan dengan skenario yang kita buat, yaitu karena PT Citra Husada itu menyewa pada tanggal 14 Desember 2023, maka kita pilih yang 14 Desember 2023. Untuk produk member yang silver itu berlaku selama 1 tahun, maka di sini akan terinput waktu 1 tahun untuk berlakunya member dari PT Citra Husada ini. Oke, jika data semua sudah sesuai, kita bisa klik save. Jadi ini adalah modul member yang kita gunakan di PT Mitra Kelola Jaya yang berhubungan langsung dengan divisi properti. Oke, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nabila, berperan sebagai divisi website. Nah, di sini saya akan mempresentasikan skenario dari website. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tugas bagian dari website. Divisi website memainkan peran penting dalam pengelolaan mendukung berbagai aspek bisnis dan komunikasi dan pemasaran perusahaan secara online dalam sebuah perusahaan. Tugas utama dari divisi website adalah menganalisis, merencanakan, merancang, membuat, dan mendesain serta mengembangkan website PT Mitra Kelola Jaya sebagai platform customer, memenuhi informasi MKJ dan reservasi customer. Di sini ada satu modul ekstra yang saya gunakan, yaitu venue atau event booking management. Selanjutnya di sini ada script list website, ada 3. Yang pertama itu desain website, yang kedua itu booking atau reservasi by admin, kemudian booking reservasi by customer. Langsung saja saya akan memperhatikan script dari website pertama, yaitu desain website. Skenario episode pertama yaitu saya sebagai divisi website diberi tugas untuk membuat sebuah website yang berisikan informasi PT Mitra Kelola Jaya yang disajikan semenarik mungkin dan menjadi tempat mereservasi co-working space untuk customer. Page yang wajib ada yaitu halaman home, booking, kontak us, buat kata event dari kegiatan di tataran project. Oke, baik, di sini saya sudah masuk menggunakan admin. Kemudian pada menu setting kita akan membuat website, kemudian ke modul website. Dan di sini kita bisa menambahkan website dengan cara klik new website. Kemudian muncul pop-up seperti ini untuk mengisi field website nama website. Kemudian di sini kita tulis Nah, untuk website domain kita skip aja. Kemudian untuk komponennya di sini kita pilih PT Mitra Kelola Jaya. Kemudian jika sudah, maka bisa klik tombol create. Karena saya sudah membuat, di sini saya akan langsung saja ke bagian website untuk membuat dan merancang struktur dari website itu sendiri. Jadi kita bisa klik edit di sebelah kanan atas. Pada bagian home, di sini bisa kita tambahkan banner atau cover. Nah, pada bagian ini saya menambahkan banner. Kemudian bisa kita ganti juga untuk bagian backgroundnya. Di sini ada background. Bagian bawahnya ada image. Kita bisa replace menggunakan gambar yang ingin kalian masukkan. Misalnya saya akan memasukkan background salah satu dari gambar ini. Nah, contohnya seperti ini, bisa diganti. Kemudian di sini ada teks. Teks ini bagian struktur dari teks image. Ini sampingnya itu terdapat teks, kemudian di samping kirinya terdapat gambar. Di sini ada 2 tipe, yaitu pada teks sebelah kiri dan gambar sebelah kanan, atau gambar sebelah kiri dan teks sebelah kanan. Ya, saya menggunakan gambar sebelah kiri dan teksnya sebelah kanan. Kemudian di sini ada fitur
Di sini ada menu dan sebagainya. Di sini merupakan testimonial dari klien-klien yang sudah booking sebelumnya pada Mitra Kelola Jaya. Untuk testimonial, kamu bisa pakai fitur dari quote, kemudian bisa diganti teksnya dan juga nama serta foto. Di sini ada reference. Reference ini menggunakan struktur dari ini bagian reference untuk struktur reference ini. Kemudian jika sudah, maka bisa kita klik save pada bagian kanan atas. Nah, selanjutnya isinya ada menu About Us, Our Services, Our Location, Galeri, Booking, Membership, Contact Us, dan juga blog. Di sini saya akan menunjukkan About Us terlebih dahulu. Nah, About Us ini berisi mengenai filosofi dari PT NKJ atau Mitra Kelola Jaya. Kemudian Our Services di sini berisi mengenai service yang diberikan. Itu ada 4, antara lain ada private office, meeting room, co-working space area, dan juga event space. Kemudian di sini juga ada fasilitas yang diberikan. Ada 6 fasilitas. Yang pertama itu cafeteria, resepsionis, lounge, outdoor area, center office, dan juga pantry. Kemudian di sini ada location, yaitu lokasi di mana NKJ ini berada. Alamatnya yaitu di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kapling 709. Kemudian di bawah sini juga terdapat maps. Nah, untuk maps sendiri bisa kalian tambahkan pada struktur maps. Dan di sini terdapat maps. Kita bisa tambahkan untuk mapsnya di sini. Kemudian di sini ada galeri yang berisi foto atau bisa memvisualisasi dari NKJ itu sendiri. Di sini ada co-working space area, kemudian di sini ada meeting room. Kemudian di sini ada event spaces, di sini ada lounge, di sini ada private office, cafeteria, resepsionis, dan sebagainya. Kemudian pada menu page booking, di sini ada tempat mengisi customer untuk booking di NKJ. Jadi ada format dari form date-nya berapa, kemudian sampai tanggal berapa. Kemudian di sini ada venue-nya, ada private office, meeting room, co-working space, dan juga event space. Kemudian di sini selanjutnya adalah membership. Untuk pendaftaran membership sendiri, itu saya arahkan ke modul properti, dan untuk modul website-nya hanya memberikan informasi mengenai membership. Kemudian sini ada kontak us untuk menanyakan informasi lebih lanjut kepada Mitra Kelola Jaya. Selanjutnya adalah blog. Ini merupakan blog yang sudah saya buat, salah satunya yaitu World Camping Day di Rengganis Ciwidey bersama PT Sanjaya Kriya. Nah, blog ini bisa dibuat menggunakan page blog, di mana bisa kita klik di bagian plus new, isinya kita bisa klik blog post. Nah, kalian bisa mengisi select blognya dan juga title-nya. Ya, sekian untuk desain dari divisi website. Kemudian nanti melanjutkan skenario website yang kedua. Kemudian saya lanjut untuk skenario website yang kedua. Bagas merupakan karyawan PT Digital Tecindo diminta untuk reservasi spesies meeting room type suite di Mitra Kelola Jaya dengan ruangan meeting berkapasitas 40 orang pada hari dan jam yang sama.
Kemudian Bagas menuju resepsionis NKJ untuk memesan yang diminta. Kemudian resepsionis mereservasi menggunakan admin website pada modul ekstra venue atau event booking management. Langsung saja kita ke kodenya. Kemudian kita menuju modul venue booking. Kita bisa mengklik venue booking untuk membuat bookingan baru. Ini kita bisa klik new. Ada beberapa field yang harus diisi. Di sini ada pengisian untuk customer, venue type, kemudian bookingan type, mulai tanggalnya dan juga target numbernya. Baik, langsung saja kita isi untuk customer-nya yaitu Bagas. Kemudian venue-nya kita pilih meeting room suite. Dari start date-nya hari ini, kemudian tanggal 23. Dengan perbedaan harinya itu 5. Jika sudah, bisa ditambah juga dengan amenities, kemudian kuantitinya bisa disebutkan, nanti amount-nya akan jumlah secara otomatis. Kita save. Dan jika sudah, akan tersimpan secara otomatis pada bagian booking request. Maka setelah sudah, di sini selanjutnya adalah confirm dari booking request ini. Jika sudah, maka akan muncul create invoice untuk faktur yang dikirimkan kepada Bagas atau customer. Di sini bisa kita isi invoice date-nya. Kemudian bisa kita klik confirm. Kemudian sini kita klik send and print. Kita klik send and print. Selanjutnya nanti Bagas akan membayar melalui bank yang sudah dengan invoice yang sudah dikirim oleh divisi website. Oke, kita lanjut untuk skenario website yang ketiga. Kevin merupakan karyawan PT Sanjaya Kriya diminta untuk mencari spesies meeting room di daerah Jakarta Pusat selama 1 bulan dengan ruangan meeting berkapasitas 15 orang dan fasilitas setidaknya mendapatkan 1 proyektor, 1 pointer, dan 15 kursi dan meja. Kevin membuka website NKJ Page Home untuk melihat tipe ruang yang sesuai dengan apa yang diminta. Setelah dirasa cocok dengan kriteria yang diberikan, kemudian Kevin membuka halaman page booking pada website NKJ untuk memesan apa yang diminta. Setelah submit, pihak NKJ akan memberikan invoice melalui WhatsApp atau email untuk melakukan pembayaran. Langsung saja kita ke Odoo-nya, kemudian kita ke menu website. Nah, pada menu home di sini kita mencari kriteria yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Kevin. Dengan kapasitas 15 orang, 1 proyektor, 1 pointer, dan juga 15 kursi dan meja. Di sini terdapat 3 tipe meeting room. Yang pertama ada small, regular, dan juga suite. Untuk kursi
Untuk kapasitas 15 orang akan cocok menggunakan regular room meeting dengan kursi maksimal 20 orang, proyektor pointer. Kemudian kita bisa pilih page booking. Kita isi form date-nya. Kemudian end date-nya selama 1 bulan. Ininya yaitu meeting room regular. Kita isi namanya yaitu Kevin Mohan, kemudian kotanya Jakarta, wilayahnya yaitu Jakarta, negaranya Indonesia dengan phone number-nya sekian. Kemudian bisa kita klik confirm. Nah, jika sudah, maka booking have been created successfully, berarti bookingan telah sukses. Maka dari pihak MKJ akan mengkonfirmasi bookingan dari Kevin, kemudian akan mengirimkan invoice melalui email. Sekian untuk skenario dari website. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah ataupun disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.